Di sini kami kelompok 3 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adriana Pandiangan. Nama saya Sarnesia. Nama saya Efraim Sinugawan. Nama saya Putri Dia. Nama saya Angela Siduan. Di sini kami akan mempresentasikan mini riset dan rekayasa ide kami tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi pada dunia pendidikan, terkhusus tenaga pendidik. Profesi kependidikan merupakan profesi seorang guru yang memahami kode etik sehingga dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru. Tujuan penelitian: 1. Untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen. 2. Untuk menambah informasi yang luas tentang ide yang dikembangkan dari permasalahan sebelumnya. 3. Untuk melatih diri berpikir kritis dalam mencari informasi. 4. Untuk mengkritisi satu topik mata kuliah profesi kependidikan dalam ide yang diberikan. Manfaat penelitian yaitu 1. Agar wawasan luas tentang profesi kependidikan. 2. Agar bisa membantu menyelesaikan permasalahan dalam profesi kependidikan. 3. Agar menguatkan pengetahuan tentang pengalaman pendidik dalam berbagai ide. Kajian teori dan kerangka pemikiran. Kajian teori. 1. Profesionalisasi tenaga pendidik. Profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya satu bidang bekerja yang diingin atau yang ditekuni oleh seseorang. Profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang memiliki keahlian tertentu. Artinya suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarangan orang. Profesionalisme adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen agar suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalisme. 3. Aspek-aspek kompetensi guru profesional. Kata profesional dapat diartikan sebagai orang yang melaksanakan sebuah profesi dan berpendidikan minimal S1 yang mengikuti pendidikan profesi atau lulus ujian profesi. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai agen pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik meliputi pemahaman terhadap peserta didik. 2. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. 3. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. 4. Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa kompetensi profesional berarti guru harus memiliki pengetahuan yang luas serta dalam tentang subjek matter atau bidang studi yang akan diajarkan, serta penguasaan metodologi dalam arti memiliki pengetahuan konsep teoretik. Oleh karena itu, dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kompetensi profesional yaitu kemampuan guru dalam penguasaan terhadap materi pelajaran dan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran yang dimaksud adalah pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan pelaksanaan pembelajaran, penguasaan metode dan media pembelajaran, serta penilaian hasil belajar. 4. Prestasi belajar. Kata prestasi belajar terdiri dari dua suku kata yaitu prestasi dan belajar. Kata prestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu prestasi, kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi prestasi yang berarti hasil usaha. Istilah prestasi belajar berbeda dengan hasil belajar. Prestasi belajar biasanya berkenaan dengan aspek pengetahuan, sedangkan hasil belajar meliputi aspek pembentukan watak peserta didik. Faktor-faktor yang memengaruhi prestasi belajar dapat digolongkan menjadi dua, yaitu 1. Faktor eksternal terdiri dari faktor jasmania, faktor psikologi, dan faktor kelelahan. 2. Faktor eksternal terdiri dari faktor keluarga, faktor sekolah,
dan faktor masyarakat. Kerangka pemikiran. Guru adalah termasuk suatu profesi yang memerlukan keahlian tertentu dan memiliki tanggung jawab yang harus dikerjakan secara profesional. Karena guru adalah individu yang memiliki tanggung jawab terhadap kesuksesan anak didik yang berada dalam pengawasannya, maka keberhasilan siswa akan sangat dipengaruhi oleh kinerja yang dimiliki seorang guru. Oleh karena itu, guru profesional diharapkan akan memberikan sesuatu yang positif dengan keberhasilan prestasi belajar siswa. Dalam pembelajaran seorang guru, guru harus terlebih dahulu mampu merencanakan program pengajaran, kemudian melaksanakan program pengajaran dengan baik dan mengevaluasi hasil pembelajaran sehingga mampu mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, seorang guru profesional akan menghasilkan anak didik yang mampu menguasai pengetahuan yang baik dalam aspek kognitif, afektif, serta psikomotorik. Jadi seorang guru dikatakan profesional apabila mampu menciptakan proses belajar mengajar yang berkualitas dan mendatangkan prestasi belajar yang baik. Metode pelaksanaan. Metode penelitian yang kami gunakan dalam mini riset yaitu penelitian kualitatif deskriptif, di mana rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam, secara diskusi dan saling berinteraksi langsung dengan setiap anggota tim untuk menemukan perspektif dan opini secara setiap tim tentang judul mini riset yang telah kami ambil, yaitu untuk metode yang dipakai pada mini riset kali ini dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode pelaksanaan mini riset ini dilaksanakan secara diskusi. Setiap anggota berinteraksi langsung dengan sesama anggota lainnya untuk melaksanakan kegiatan mini riset ini dengan pengamatan terhadap tentang soal ujian bocor. Selanjutnya yaitu pembahasan hasil penelitian. Dari hasil penelitian ini yang berjudul Kepsek dan Guru SMP 4 Depok Sleman bocorkan soal ujian ASPD agar nilai siswa bagus. Kini dipecat dari permasalahan tersebut bahwa terdapat oknum tenaga pendidik yang kurang profesional dalam menjalankan tugasnya. Dan seorang pendidik tersebut telah melanggar fakta, integrasi, dan kode etik pendidikan, di mana dalam kasus ini sistem yang digunakan berbasis komputer semi online. Jadi soal yang transfer tim teknik DIY ke sekolah pada saat jam soal itu akan dikerjakan. Mulanya kepala sekolah mengirim file dokumen kepada guru matematika sekolah pada saat itu. Juga soal tersebut mengalami kebocoran sehingga menyebabkan adanya tingkat kecurangan. Kecurangan dalam ujian ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah ketakutan lembaga dengan tingkat kelulusan siswa, sanksi terhadap guru, minimnya sarana prasarana sekolah, kurangnya rasa percaya diri siswa, dan semakin canggihnya teknologi. Penyimpangan pendidikan dalam lembaga pendidikan mengakibatkan munculnya stereotip terhadap sekolah, guru, dan konflik moral. Banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh lembaga sekolah telah membuat banyak lapisan masyarakat yang kurang percaya dengan lembaga pendidikan. Lembaga sekolah yang seharusnya dijadikan sebagai tempat untuk menimba ilmu justru menjadi ladang berbisnis bagi sebagian masyarakat. Begitu juga dengan guru yang seharusnya bertugas membimbing dan mendidik peserta didik untuk tumbuh menjadi makhluk sosial yang berpriadin badik, justru memberikan contoh yang kurang baik dengan melakukan kecurangan tersebut. Lembaga pendidikan yang baik bukan hanya ditunjukkan oleh kemegahan gedung dan sarana yang modern, melainkan bagaimana proses pendidikan dan pembelajaran dilaksanakan dengan penuh kejujuran. Jika lembaga pendidikan di Indonesia ini dapat memahami fungsi lembaga pendidikan dengan baik, maka akan terwujudlah para generasi bangsa yang berkualitas dan berakhlak baik. Dari hasil penelitian ini memiliki beberapa solusi untuk mengurangi Dari hasil penelitian ada beberapa kesimpulan yang kami tarik dan juga saran. Yang pertama,
Guru dan tenaga kependidikan merupakan unsur penyelenggara utama dalam pendidikan berlangsung. Sementara pada sisi lainnya, kenyataan membuktikan bahwa perkembangan pendidikan di Indonesia masih jauh di bawah harapan dan kebutuhan. Maka dengan sendirinya, alasan dan pendapat apapun, beban moral tetap melekat pada guru meskipun disadari bahwa guru dan tenaga kependidikan bukan satu-satunya faktor penyebab rendahnya kualitas pendidikan. Sarannya adalah, guru yang baik tidak sepatutnya melakukan hal-hal seperti demikian. Sebagai seorang guru, apapun yang dilakukan, baik atau buruk, merupakan representasi setiap perbuatan dan cerminan bagi anak-anak di Indonesia. Guru merupakan contoh yang baik bagi mereka. Berilah contoh yang baik agar anak didik dapat mengambil contoh dari gerak-gerik, tutur kata, serta tingkah laku lainnya seorang pendidik. Sekian dari presentasi kami tentang mengenai permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan terhadap mini riset dan rekayasa ide kami. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.